Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Nah, buat lo yang mencari pembahasan mengenai BTC, Ethereum, maupun lebih ke macroeconomics, bisa geser ke DCWT sesi pertama, di mana itu sudah upload jam setengah 1 tadi, ya. Nah, jadi overall, setelah ditinggal beberapa jam, cryptocurrency market lanjut lagi drop. Ya, sepertinya sesuai dengan pembahasan kita tadi pagi ke siang, ya, di mana sepertinya Bitcoin mulai membuat 21.500 menjadi resisten, ya. Gue udah bilang nih, secara bentuk pola candlenya kemarin sepertinya mulai menjadikan 21.500 sebagai resisten dan sekarang drop, ya. Untuk Bitcoin sekarang di sekitar 21 ribuan, ya, nyaris tembus 21 ribu. Untuk Ethereum sekarang di 1.500-an, ya. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dia sekarang terkoreksi sebesar kurang lebih 2%-an ya kalau kita hitung. Lalu untuk XRP dia sekitar 2,5%, Cardano sekitar 3,84%, dan Solana sebesar 3,75%, Dogecoin sebesar 4,55%, dan Polkadot sebesar 4,62%. Overall cenderung semuanya terkoreksi dan lumayan besar juga, ya. Yang pertama kita akan bahas adalah BNB dulu, ya. Untuk BNB kita bisa lihat kemarin dia mendapatkan rally yang bagus dengan volume yang juga mendukung. Tetapi sepertinya pada hari ini karena BTC drop, ya, akhirnya rally dari BNB sedikit sedikit kena air gitu ya, sedikit rembes kesannya, ya. Nah, tetapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini bisa menjadi satu peluang untuk kita mungkin membuka posisi long, ya, karena kita bisa lihat di sini sudah tembus kemarin. Nah, buat kalian yang mungkin mencari posisi long, bisa tunggu sampai ada retest. Kalau terjadi pantulan lagi, ya silahkan bisa kalian ambil posisi long. Nah, untuk kalian yang ingin akumulasi spot, bisa langsung pasang buy limit aja. Ya, lagi-lagi kalau untuk posisi long atau futures in general, lebih aman pakai konfirmasi. Kalau untuk spot, karena lebih ke akumulasi jangka panjang, ya, lebih ke averaging, maka bisa pasang langsung buy limit, ya. Nah, tentunya buat kalian yang punya posisi long di nanti 282,7, itu target TP-nya adalah di MA20 untuk yang konservatif, ya. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya di MA200 daily, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi posisi spot dan posisi long kurang lebih sama, ya. Bukan kurang lebih, tapi exactly sama, ya. Tapi treatmentnya saja untuk TP-nya yang berbeda. Kalau posisi long atau futures kita lebih ke jangka pendek karena lagi-lagi posisi futures ada fee yang terus-menerus bertambah kalau kita hold. Untuk spot hanya sekali saja, that's it. Ya, kita bisa hold selama apapun. Oke, jadi kurang lebih itu untuk posisi long. Untuk posisi short, gue lebih sarankan jangan di 20, ya. Kalau posisi shortnya lebih nyaman kalau kita itu dapat rejection di MA200. Nah, jadi kalau terjadi rejection dan ada konfirmasi di situ, ya, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short di MA200 dengan target TP antara 2, ya. Konservatif di MA20, lebih agresif di 282,7. Ya, jadi literally cuma dibalik saja logikanya. Ya, lagi-lagi TA gue nggak belibet, simple. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Untuk struktur sebenarnya sedikit pecah kemarin, tapi dibandingkan dengan beberapa alts lain, jujurnya BNB one of the best, ya. Jadi overall masih quite good, tapi ya ada sedikit jebol lah kesannya, ya. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari Bitget, yaitu sponsor kita pada hari ini, di mana mereka sedang ada event Deposit to List. Kali ini proyeknya bernama Magic Craft. Ya, nah di sini kita bisa mendapatkan airdrop sebesar atau senilai 40.000 USD. Ya, tentunya semua dalam aset dari si Magic Craft ini yang bernama MCRT. Ini berlaku dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Ya, jadi masih ada waktu buat kalian yang ingin ikut, ya. Dan caranya simple banget. Ya, kalian tinggal deposit saja tidak kurang dari $100 dalam bentuk MCRT. Dan kalian bisa menikmati bagian sebesar dari 40.000 USD dalam airdrop MCRT. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di Bitget, jangan lupa bisa menggunakan link reflektif di bawah. Dan jangan lupa untuk bisa mulai trade di Bitget dari sekarang. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa kurang lebih mirip seperti BNB kasusnya. Ya, kemarin dapat rally, dia terpantul di MA50, tetapi karena BTC drop pada hari ini, akhirnya kepaksa ikutan turun juga. Ya. Nah, jadi sekarang PR-nya jelas. Untuk Atom ada dua. Yang pertama, kalau bisa jangan tembus MA50.
ya, karena kita bisa lihat kemarin sudah cukup bagus sebagai support. Tapi andaikan kalau sampai tembus, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting, ya jangan sampai tembus daerah sini, yaitu 9,88. Kenapa? Karena kalau atom sudah mulai tembus 9,88, artinya dia mulai senasib dengan BNB, ya, mulai membuat suatu lower low. Untuk sekarang, atom ini bisa dibilang secara movement masih yang paling bagus untuk altcoins, ya. Secara strukturnya masih higher high, higher low, higher high, higher low, dan terus sampai sekarang nih, ya. Kalau sampai dia daily close di bawah dari 9,882, artinya atom mulai membuat lower low, which is not good, ya. Jadi lagi-lagi PR besarnya itu, dua itu, antara MA50 atau 9,882. Nah, untuk posisi long atau short, ya, jujurnya dalam kondisi seperti sekarang, mepet sebenarnya, ya. Kalau lo mau ambil resiko boleh aja, ya. Lo bisa pertimbangkan antara di dua tempat ini untuk posisi long. Antara di MA50 atau di 9,882. Lagi-lagi lebih baik tunggu konfirmasi, ya. Nah, andai kan lo dapat posisi di antara dua tempat ini, lo bisa pertimbangkan untuk TP di 11,06, ya. Jadi itu kurang lebih untuk longnya. Untuk shortnya tinggal dibalik aja, ya. Kalau terjadi retest di 11,06, ya. Kalau terjadi konfirmasi, ya silakan boleh lo short juga dengan target TP yang dibalik, yaitu di 9,882 atau di MA50 di daily tentunya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short. Untuk spot, otomatis tinggal kalian ikutin saja untuk posisi longnya. Antara di MA50 yang ada di $10 lebih 20 sen, atau di 9,882 sebagai tempat akumulasi spot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk secara struktur bisa dibilang masih salah satu yang terbaik, ya. Masih dengan terapi membuat higher high dan higher low. Lagi-lagi harapannya adalah tidak hancur dari sekarang ini, ya. Kalau sampai dia jebol, ya berarti mulai strukturnya pecah seperti beberapa alts yang lain. Oke, dan selanjutnya FTM. Nah, untuk FTM kita bisa lihat ya, sekarang mulai retest lagi daerah 30 sen. Bahkan kalau kita lihat weeknya lebih dalam daripada tanggal 20 Agustus kemarin. Jadi overall not too good, ya, not too good. Dan lagi-lagi menurut gue yang menjadi penyebabnya adalah lagi-lagi Bitcoin, ya, karena Bitcoin drop dengan cukup signifikan, ya, dan lebih tepatnya bukan cuma drop tapi ke-reject oleh 21.500. Ya, buat lu yang belum tahu pembahasannya boleh ke sesi 1, ya. Nah, jadi lagi-lagi harapan untuk Phantom adalah bertahan di atas dari 30 sen. Semoga saja pada hari ini dia bisa kembali close di atas dari 30 sen dan tetap menjadikan ini sebagai support, ya. Untuk posisi long atau short, untuk short jangan dulu, ya, karena kenapa? Ya jelas setupnya nggak ada yang bagus untuk sekarang, ya. Kalau lo nge-short sekarang, ini Bollinger Band udah terlalu dekat, ya, yang lowernya jadi nggak terlalu bagus secara risk reward. Untuk long belum terjadi konfirmasi yang kuat, ya, jadi lagi-lagi tunggu dulu aja. Untuk spot harus sudah kena, ya, harus sudah kena di 30 sen sini. Jadi ya otomatis semua sudah dapat posisinya masing-masing. Jadi tinggal wait and see untuk FTM. Ya, kalau dia lanjut lagi jebol seperti ini nih, ya, anehkan jebol ke bawah, dia retest lagi. Nah, ini bisa menjadi satu pertimbangan untuk short. Tapi ya sayangnya Bollinger-nya belum ngejar, ya. Jadi ya tunggulah. Mungkin semoga saja dalam beberapa hari ke depan Bollinger-nya membesar dan ada setup yang lebih bagus untuk posisi shortnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Secara struktur not the best, seperti yang gue bahas dari kemarin-kemarin, ya. Dia sudah mulai pecah struktur, dan selain dari itu juga memang dari awalnya bisa dibilang nggak ekstrim bagus juga, ya. Tapi mungkin poin plus dari FTM adalah dia masih jauh dari summer low, ya. Summer low dia masih di sekitar 15 sen. So, ya itu mungkin titik terangnya lah dari Phantom. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat lagi-lagi price action yang kurang lebih sama, ya. Buat lo yang sudah mengikuti pembahasan Cardano kita sejak minimal dari Juni, ya, tahu bahwa daerah 53 sen dengan 44 sen ini adalah satu price range yang berkali-kali Cardano kunjungi, ya. Nah, jadi untuk sekarang lagi-lagi, ya, kayaknya dia udah kangen, dia kunjungi lagi, ya. Jujurnya yang menyebalkan adalah berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Cardano untuk pelan-pelan naik di sini, ya. Terjadi golden cross, lalu 20 menjadi support. Awalnya sudah sangat menjanjikan, bahkan menembus 53 sen dengan cukup baik, ya, beberapa hari di atasnya, tetapi akhirnya hancur lagi. Ya, sebenarnya nggak 100% gara-gara TA juga. Memang Cardano secara fundamental sedang sedikit kacau. Ya, ini sebentar, ketarik
tarik, kita balikin dulu ya di sekitar sini 57 sen ya. Nah, jadi apa namanya, bisa dibilang ini terjadi karena fundamental Cardano yang memang berantakan, fasil hard fork tertunda terus ya. Itu menyebabkan banyak orang yang mungkin sedikit kehilangan confidence dan diperparah juga dengan BTC yang volatile. Maka vola 3 hari ya menghancurkan effort selama beberapa minggu atau bulan, jangan-jangan di sini ya. Cukup menyebalkan, tapi lagi-lagi kita bukan yang punya markets, jadi ya kita nggak bisa kontrol mau seperti apa dia ya. Nah, sekarang yang penting adalah apakah Cardano akan tembus 44 sen atau tidak. Kalau dia mulai tembus, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia akan retest ini sebagai resisten atau tidak ya. Kalau dia retest ini sebagai resisten, bad news ya. Andaikan dia bisa bertahan, ya oke. Ya, kalau bisa seperti ini nih, tembus tapi reclaim lagi, itu masih oke. Tapi kalau tembus dan gagal reclaim, siap-siap Cardano akan lanjut dibanting ya, karena menurut gue secara fundamental banyak ketidakpastian ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk posisi long sebenarnya bisa kalian pertimbangkan ya, karena ya berkali-kali di sini berhasil menjadi satu tempat yang cukup baik untuk kita ngelong ya. Buat lo yang pengen ngelong, sebenarnya boleh lo buka saja di sini ya. Buka posisi long di sini dengan target TP di MA50 atau 20 ya. Untuk posisi short tinggal dibalik aja logikanya ya. Kalau dia ke reject di 50 atau di 20, apalagi kalau sudah terjadi konfirmasi, silahkan kalian short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan secara struktur ya lu udah hafal lah ya, strukturnya menyebalkan intinya kalau Cardano ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat bahwa kemarin dia berhasil mereclaim MA50 ya, dia kembali daily close di atas 50 dengan bantuan struktur di 76 sen, atau mungkin lebih enaknya kita bulatkan saja ke 77 sen ya. Tetapi karena BTC sekarang ngambek ya, BTC ngedrop, akhirnya kita bisa lihat bahwa Matic ikutan ketarik lagi ya. Jadi ya lagi-lagi ya, cryptocurrency market mau tidak mau masih didikte oleh Bitcoin ya. Nah, untuk sekarang PR-nya nggak usah ribet-ribet dulu, PR-nya simple aja, yaitu bertahan di atas dari 77 sen. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari 77 sen, overall not that bad. Karena struktur di sini masih ketahan ya. Tapi kalau sudah mulai jebol di sini, siap-siap kemungkinan besar kita akan retest 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi long, jujurnya ini sedikit setupnya nggak bagus-bagus amat ya. Jadi untuk long mungkin skip dulu aja ya. Short juga mungkin nanggung ya. Jadi bisa dibilang untuk Matic yang mungkin tersisa hanya akumulasi spot di daerah 77 sen. Ya, sisanya lebih ke wait and see karena strukturnya nggak terlalu ideal untuk nge-short maupun nge-long ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk secara struktur overallnya mix ya. Dibilang bagus banget enggak, cenderung pernah ya di sini pernah double top ya, walaupun double topnya gagal ya, di sini double topnya gagal, terinvalidasi dan naik lagi. Tapi bisa dibilang secara garis besarnya strukturnya nggak rapi ya. Nah, jadi ya harapannya sekarang bertahan di atas dari sini ya, dan buat struktur dia makin rapi ya. Bisa dibilang sekarang price range yang lagi bermain ya selama beberapa minggu terakhir ini adalah struktur 77 sen dengan 1 dolar lebih 2 sen di sini. Ya, sudah terjadi beberapa kali kontak. Di sini kontak pertama, kontak kedua, dan untuk yang support ya, untuk resisten sudah beberapa kali 1 2 3 4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Chainlink. Ternyata kata Sato banyak yang banyak yang request Chainlink ya. Sorry, kelewat. Jadi kita bisa lihat untuk Chainlink cukup menyakitkan dalam beberapa hari terakhir ini ya, atau minggu mungkin ya. 1 2 3 4 5 6 7, pas deh seminggu ya. Seminggu ini cukup menyakitkan, dia drop kurang lebih sebesar berapa nih ya? Coba kita cek. Wow, ya sekitar nyaris ya 20%-an lah, 27 28%-an. Cukup menyebalkan ya, tapi lagi-lagi markets bukan punya kita ya, jadi kita harus bereaksi terhadap markets, bukan kita menjadi dukun markets ya. Untuk sekarang sayangnya dua support penting ini jebol ya, 20 dan 50 jebol. Dan back to ini ya, ground zero sebenarnya bisa dibilang. Ya mungkin kalau mau dibilang struktur banget adalah di sini ya. Di sini bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi satu struktur di daerah 6 dolar lebih 32 sen ya, ini satu kelebihan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink. Mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk ngelong atau akumulasi spot di daerah sini
Ya, kalau untuk long, tentunya lebih baik ada konfirmasi. Kalau terjadi konfirmasi dan pantulan, bisa kalian pertimbangkan untuk TP di MA50, ya, itu untuk posisi long. Untuk nge-short tinggal kalian balik saja, kalau mau di MA50 juga boleh, kalau terjadi konfirmasi rejection, ya, dengan target TP di $6 lebih 32 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink, ya. Overall strukturnya lumayan pecah sih kemarin, di sini pecah, lalu MA20 50 pecah juga, ya. Resisten di sini juga gagal menjadi support. Ya, jadi overall not too good, ya. Dan sebelum-sebelumnya juga ya bisa dibilang cenderung flat, terus dapat momentum, tapi sayangnya momentumnya gagal dipertahankan. Ya, tapi sulit juga sih kalau mau dibilang, ya, karena memang BTC-nya juga ngedrop dengan signifikan. Jadi intinya kurang lebih seperti itu untuk Chainlink, ya. Untuk spot juga sebenarnya kalian bisa pertimbangkan selain di $6 lebih 32 sen, bisa juga di daerah $5 lebih 91. Arguably secara support ini lebih terbukti. Sudah lebih banyak menahan harga Chainlink. Oke, dan selanjutnya kita ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa bentuknya masih cenderung sideways di sini, ya. Mungkin tertahan oleh Bollinger di sini, ya, maka dia nggak bisa lanjut lebih bawah lagi. Atau minimal belum lah, ya. Untuk sekarang, yang mungkin kita bisa pertimbangkan adalah sebenarnya tiga-tiganya bisa sih. Untuk long bisa, short bisa, maupun spot. Nah, untuk long atau spot bisa kalian pertimbangkan di $6 lebih 68 sen. Ini adalah suatu struktur support yang terbentuk di Juli akhir di sini, ya. Untuk spot bisa langsung buy limit aja, ya nggak apa-apa karena bentuknya lebih ke averaging. Sekali lagi ya, untuk spot jangan all in, ya. Gue pribadi lebih prefer untuk DCA, ya, apalagi dalam aset kripto yang cenderung volatile. Ya, jadi semakin kita di satu aset yang volatile, gua lebih prefer kita DCA dibandingkan lump sum. Tapi kalau misalkan lu di aset-aset yang cenderung linier, ya seperti misal ya reksadana, pasar uang gitu ya, atau penghasilan tetap, ya lu boleh lump sum lah, ya. Tapi kalau cenderung volatile, ya, dan semakin volatile, gue lebih cenderung ke DCA, ya. Nah, jadi untuk spot dan long bisa pertimbangkan di sini. Untuk long lagi-lagi gue sarankan konfirmasi dulu baru buka. Untuk short tinggal kita balik saja logikanya dengan TP. Ya, jadi kalau TP long itu di $7.91 atau MA50, kalau untuk nge-shortnya tinggal ya di tempat yang sama. Tinggal tunggu apa? Tunggu rejection dan konfirmasi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Very simple, ya. Lagi-lagi kalau menurut gua trading itu jangan dibikin ribet. Kalau trading ribet dengan filter yang terlalu banyak, dengan wah persyaratan yang terlalu pusing gitu ya, harus divergence, harus begini, harus begitu. Wah, ujung-ujungnya lu kesel sendiri karena nggak buka-buka posisi, malah pakai emosi. Lu buka posisi pakai emosi, ujung-ujungnya kena likuidasi, ya. Lu kok jadi kayak pantun ya, luar biasa. Itu nggak sengaja. Tapi intinya seperti itu, ya. Jadi keep it simple, ya. Nah, selain dari itu juga, apa namanya, kalau secara struktur, Polkadot not the best. Seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, not the best. Kemarin sempat lumayan bagus, tetapi hancur dalam waktu yang cukup singkat. Ya, lagi-lagi ini karena BTC dan memang makroekonomik sedang tidak jelas. Kemarin ya, inflasi mulai turun di Amerika Serikat. Ini membuat kripto lumayan bagus nih. Lumayan bagus, tetapi di Inggris dan Eropa in general ya, ternyata inflasi malah parah, tambah parah. Inggris sampai double digit inflation, ya, CPI mereka minusnya parah, ya. Maka dari itu, ya, bukan minus tapi nambah ya sampai 10%-an lebih. Nah, akhirnya itu sepertinya sentimen market mulai bergeser, ya, mulai bergeser bahwa ini belum selesai nih, volatilitas belum selesai. Maka dari itu nular juga ke cryptocurrency market, risk on aset lain juga semakin boom turun ke bawah, ya. Jadi lagi-lagi memang kita sedang dalam kondisi yang cukup menyulitkan ya untuk dalam trading jangka panjang ya, akumulasi jangka panjang. Tapi buat trader yang mungkin happy-happy aja karena dapat long short. Jadi ya tergantung tipe trader macam apa lo. Apakah lo long term, apakah lo short term atau medium term, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita yang pada hari ini, ya, sesi kedua tepatnya ya. Dan kalau ada yang nanya lagi, ini jujur cukup banyak yang nanya ya, kapan bang kita geser nih dari bear market ke bull market? Ya gampang sih, kalau gue sih selalu berpatokannya ke sini. Lu mau bull market kayak dulu ya, yang naiknya gila gitu ya, wah yang dikit-dikit semuanya, wah pam. Ya lu harus tunggu indeks dolar yang dam gitu. Ya jadi ingat, kalau lu mau BTC dan cryptocurrency market pam ya, lu harus lihat indeks dolar yang dam gitu. Ya itu logika paling simpelnya. Nah, harapannya secara TA adalah dia menemukan resisten di 108,555 di sini ya.
kalau dia di sini jadi double top dan dia bisa turun dengan signifikan di sini ya. Turun dengan signifikan, boom, turun ke bawah sini ya. Aduh, sebentar, gue salah klik ya. Nah, di sini. Kalau dia turun dengan signifikan di sini, lower low, lower high, lower low, lower high, boom, terus ke bawah. Nah, itu akan menjadi bull market yang luar biasa ya. Tapi lagi-lagi kita masih berharap seperti itu. Untuk sekarang masih cenderung menguat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini secara TA. Kalau secara fundamentalnya yang kita tunggu adalah the Fed yang mulai menurunkan interest rate. Atau nggak usah berharap menurunkan dulu. Dinaikannya tipis-tipis ya, lebih kecil daripada harapan. Nah, itu bisa mulai membuat indeks dolar melemah ya. Apalagi diperparah lagi kalau nanti sampai the Fed harus mulai ngeprint duit lagi ya. Nah, itu yang kemungkinan besar akan men-trigger bear market untuk indeks dolar dan bull market untuk cryptocurrency market ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.